Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa awliya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa ulafa'il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa quluban ila hadrati mu'allifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man yu'awinu 'ala nasri hadzal kitab sayyidina lana wa lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahmani lan belas asih. Ar-Rahimi Ar-Rahimi serta belas asih. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang belas asih, Ar-Rahimi tur kang belas asih. Alhamdulillahi utawi puji iku tetep kagungane Allah Alladzi kang ngutus arsala sapa alladzi Sayyidina Muhammadan ing bendera kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu mugi paring tandai rahmat sapa Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad wassalaman paring rupa-rupa sapa Allah Bimani syariati kelawan sampurnane syariat. Bimani syariati kelawan sampurnane syariat utawa peraturan. Wahai siddiq Wahai siddiq lan murni agama Wahai lan maha esani Allah Jidda
bahai nyatane pira-pira wong miladihi anu agamane nabi biruhi kelawan munggah ila aujil ma'arifi marang luhur pira-pira ma'rifat wal haqaiqi lan pira-pira hakikat ila aujil ma'arifi marang luhur pira-pira ma'rifat wal haqaiqi lan pira-pira hakikat wa abadalan lan berakhir sapa Allah wa abadalan lan berakhir sapa Allah alaihi ing atase mangkin saking dhuwuri setorone kira-kira al-mawalibi paparing Allah dunia tikang bangsa saking pangeran duraba ing indahi Allah ta'ala pira-pira ilmu kang lembut wa zawalika wajawari dalam mencurangi ilmu kang samar wajawari rokoi dalam mencurangi ilmu kang samar wataku mongko ade sopo mabudatal umati iku wong kang nuduhake umat Wajah untuk umat ilal azizil alim marang dakang moga menangkang unduweni salukina kali potong angka kabe kelawan ibadillahi kelawan piro-piro kamulani Allah ta'ala Mizuri saking piro-piro dalani al-irsadi nuduhaki ing luwe ala sirati ing luwe luhur di dalam al-mustaqimi kang cecek wa alallahu lan mugi nusuli
Berkuliakan diaja Al-Bada ilihim apa temuta bira-bira kamula Barana temani mamangkono apa Kadari ilan wudi marah gumbrungi ilan bagi barang Allah dari atari kunari karena kedua dan dalam sawisi kasebut bayakulu mongko ditamu hake bayakulu mongko ditamu hake anu kata biru anu kadiru soto wongkang putra ila wabli barang kanugrahan ila wabli marang kanugrahan al-karimi kakang luman al-puji kang ilamatake Jafar muda ibu Syekh Jafar Ibnu Hasani Ibnu Hasan Ibnu Abdillah Ibnu Karim Ibnu Abdillah Al-Karimi Ibnu Abdul Karim Al-Barjanji Kangkong Sabarjanji Jafar Abdul Hasani ya ibu Jafar bin Hasan Ibni Abdul Karimi Ibni Abdul Karim Al-Barjanji Kangkong Sabarjanji Hadi utawi iki berlaku ibu sekabehan keterangan min ahwali saking pira-pira tindake al-hudubi wali kutub al-rabbani kang ali sekaking ngerusani Allah al-rabbani kang ali sekaking ngerusani Allah wal ghauzi kan ali nulungi as-sanadani kang doksadi Jujun gawe lantaran as-sanadani kang doksadi jujun gawe lantaran sultani rojoni yaitu rojoni awliyai biro-biro waline Allah al-arifina kang kote marifat kabeh wa imani lan dadi imam al-ulama'i para ulama as-salihina kang padha sodo kabeh al-lahina kang padha umur kabeh bimbahri saking sekoroni ilmu bimbahri hakikati saking sekoroni ilmu hakikat wal gharibina lan padha jebur kabeh as-sayyidi kang dadi bener as-sayyidi kang dadi bener as-sayyidi kang mulya as-sayyidi kang dadi bener as-sayyidi kang mulya wassalamu lan dadi salam al-hidribi kang banget lumoni al-hasibi lan luhur keturunane an-nasibi kang luhur nusule an-nasibi al-hasibi lan luhur keturunane
maqami a'la kang luhur wan nadi lan ngagungi majelis wan nadi lan ngagungi majelis arwadi kang banget arwadi kang banget luwesir sayyidi bendara insun as-sayyidi Abdul Qadir Jilani yaiku jeneng Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Jilani kang bangsa Jilani Al-Jilani kang bangsa Jilan wa balaghallahu ta'ala mugi-mugi nekake Kanjeng Syekh sapa Allah Ta'ala dikasihi kelawan kate Allah. Jadi di dalam kitab Jawahirul Ma'ani ini tentang sebuah perjalanan Manaqib Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi setiap perjalanan itu ada falsafahnya, itu ada maksudnya, itu ada sejarahnya. Jadi tidak mungkin seperti Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani moro-moro beliau itu menjadi seorang besar tanpa mempunyai latar belakang pengorbanan yang sangat susah, yang sangat berat, yang sangat sedih, yang sangat menderita. Di dalam kitab ini pertama-tama memperkenalkan siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ialah rajanya para raja, ulamanya para ulama, gurunya para guru, kakeknya para kakek, datuknya para datuk. Karena di waktu beliau menjadi seorang raja, itu setelah wafatnya Syekh Ahmad Ar-Rifai, beliau menjadi rajanya para ulama setelah wafatnya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Torekohnya dikasih nama Syekh Ahmad Ar-Rifaiyah atau yang dikenal Torekoh Ar-Rifaiyah. Itu seorang ulama yang besar sebelum Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diangkat. Karena yang menjadi menyandang gelar Magoma Sang Putu, Wali Putu, itu di dunia hanya satu, tidak ada banyak, hanya satu. Jadi ketika Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani diangkat, itu setelah wafatnya Syekh Ahmad Ar-Rifai, baru Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu
Di waktu kecil beliau itu selalu belajar, selalu mengembara tentang ilmu pengetahuan, baik ilmu syariatnya, baik ilmu thariqahnya, baik ilmu hakikatnya, baik ilmu ma'rifatnya. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani juga menjadi pilarnya orang-orang ahli syariat. Syekh Abdul Qadir Jilani juga menjadi pilarnya orang-orang ahli thariqah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga menjadi pilarnya orang-orang ahli hakikat. Syekh Abdul Qadir Jilani juga menjadi pilarnya orang-orang ahli ma'rifat. Semuanya pasti merujuk kepada Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena apa? Karena metodenya beliau sangatlah mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dikaji. Kalau sampai cari manaqibnya Syekh Ahmad Ar-Rifai atau manaqibnya Syekh Ahmad Badawi atau manaqibnya Syekh Bilal Hasan Al-Yazadili, itu agak susah, secara menerapkannya itu tidak semudah Jawahirul Ma'ani. Di dalam kitab Jawahirul Ma'ani itu lebih gampang untuk mengenalkan siapa sih Abdul Qadir Al-Jailani itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani syariatnya syariat, thariqahnya thariqah, hakikatnya hakikat, ma'rifatnya ma'rifat. Jadi 4 pilar ini dibawa oleh Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam dirinya. Karena untuk sambung kepada Allah, bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 fondasi pilar ini harus kita pelajari, harus kita kuasai. Karena di dalam kitab ini beliau itu dawuh, man abadullah alal jahlur kanama asadda aksara mimma aslihat. Orang-orang yang menyembah Allah dalam keadaan kebodohan lebih sering membawa mafsadat daripada membawa kemaslahatannya. Orang-orang yang menyembah Allah dalam keadaan kebodohan lebih sering membawa mafsadat daripada membawa kemaslahatan. Jadi pada hakikatnya di dalam kitab ini orang bisa dikatakan orang ini sempurna, orang itu sempurna, ialah meskipun sedikit memiliki ilmu, meskipun sedikit memiliki ilmu, daripada beribadah tanpa kita mempunyai ilmu. Karena pilar-pilar yang diajarkan oleh Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu 4 harus dipakai semuanya.
Jadi empat-empatnya ini harus dipelajari betul-betul, meskipun diambil sedikit. Yang penting kita mau belajar. Jadi yang penting kita itu mau untuk mempelajari apa yang perlu kita pelajari. At-Taifi, beliau memiliki ilmu-ilmu yang lembut. Jadi Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmunya beliau itu lembut. Bersawarika, dia bisa mengetahui ilmu-ilmu yang sama. Orang kalau kepingin hatinya lembut, orang harus bisa paham terlebih dahulu. Sampai kok kepingin tutur kata sampean itu bisa lembut, sampean harus bisa menata hati sampean. Kalau sampean tidak bisa menata hati, pasti sampean akan keras. Kalau kerasnya orang yang berilmu masih agak dimaafkan daripada kerasnya orang yang bodoh. Karena apa? Kalau kerasnya orang berilmu, meskipun sedikit, itu pasti membawa kemaslahatan bagi semua orang, bagi semua agama. Pasti akan menjadikan manfaat meskipun sedikit, meskipun tidak banyak, meskipun sedikit, bisa dikatakan manfaat. Kalau kerasnya orang yang bodoh, itu akan menjadikan mudorot. Setelah itu, ketika sampai mempelajari seperti ini, yang selanjutnya ialah, ini sampai catat, biar sampai itu betul-betul mengaji, tidak hanya dihafalkan, tapi bisa diresapi. Ad-dunya ma'lunatun, ad-dunya mal'unatun, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wa alimi wa muta'allamin. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa alimin wa muta'allim. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa alimin wa muta'allamin. Dunia
pada intinya dunia ini tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah kiamat kalau masih ada orang-orang yang berzikir, orang-orang yang alim, orang-orang yang belajar. Pak, insya Allah dunia ini akan dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan malapetakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 orang tersebut ialah menjadi paku buminya alam dunia ini. Jadi dunia ini dipaku oleh orang-orang yang berzikir, orang-orang yang alim, dan orang-orang yang belajar. Penting. Orang yang alim pun juga penting, orang belajar pun juga penting, orang yang berzikir juga penting. Jadi tingkatannya itu dimulai dari orang-orang yang belajar. Ketika orang-orang itu belajar, pasti orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang alim. Ketika orang itu sudah menjadi orang-orang yang alim, pengen jumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui usul berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya sampai harus mempunyai pilar. Sampai harus mempunyai pilar. Pilar bagaimana? Yang dikatakan ini pilar songo. Yang dikatakan ialah pilar songo atau 9 pilar. Yang pertama ialah ilmu. Yang pertama ialah ilmu. Yang kedua ialah amal. Yang ketiga ialah adab. Yang keempat ialah tirakat. Yang kelima ialah riyadhah. Yang keenam ialah zuhud. Yang ketujuh ialah ruslah. Yang kedelapan ialah qanaah. Yang kesembilan ialah muraqabah. Jadi pilar songo atau 9 pilar ini sampean praktekkan, sampean amalkan. Yang pertama ialah ilmu, yang kedua ialah amal, yang ketiga ialah adab, yang keempat ialah tirakat, yang kelima ialah riyadhah, yang keenam ialah zuhud, yang ketujuh ialah ruslah, yang kedelapan ialah qanaah, yang kesembilan ialah muraqabah. Yang pertama ialah ilmu ini seperti cahaya. Ilmu itu seperti cahaya. Cahaya pertama ialah ilmu.
Tanpa ilmu amal menjadi buta, tanpa ilmu amal menjadi buta, tanpa amal ilmu menjadi hampa. Dikarenakan apa? Ilmu itu tidak hanya dihafal, tetapi harus bisa diresapi dengan hati. Karena ilmu sejati ialah yang bisa menuntun kita kepada adab, yang bisa menuntun kita kepada akhlak, yang bisa menuntun kita kepada ibadah dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Setiap gerak-gerak adalah amal. Meskipun menyapu, meskipun kita bersih-bersih, meskipun kita meminggirkan batu kerikil di jalan raya atau di jalan pedesaan, itu sudah sebagian dari nilai-nilai ibadah. Amal yang ikhlas, yang dilakukan betul-betul hanya karena Allah. Amal yang ikhlas itu harus betul-betul dilakukan karena Allah, menjadi tangga-tangga kita menuju surganya Allah. Yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nanti setelah waktunya kita ini lagi, biar tidak lama-lama.